Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini Ibu-Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya Ibu-Ibu. Terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu yang mau meluangkan waktunya untuk berkumpul ya, sebagaimana komitmen di Kombel kita. Hari ini adalah hari pertemuan kita Ibu-Ibu. Kembali kita membicarakan pembelajaran yang sudah kita lalui di kelas kita masing-masing. Kita mulai saja dari kelas bawah ya, kelas 7. Silakan Bu dari kelas 7. Ya, Bu. Saya dari kelas 7, Bu. Di dalam kelas saya memiliki beberapa masalah, Bu, di mana anak ini masih sulit dalam berhitung, Bu, sehingga dalam menyelesaikan soal operasi bilangan masih sulit untuk dilakukan oleh anak ini. Benar yang disampaikan oleh Ibu Rati tadi, Bu, kalau misalnya di kelas 7 tuh mereka masih sulit untuk melakukan operasi berhitung atau operasi bilangan bulat. Nah, dari itulah kami kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang operasi bilangan bulat tersebut. Seperti itu ya Bu. Kalau untuk kelas 8 sendiri ya Bu ya, permasalahan yang saya hadapi itu seperti anak ketika diberikan soal kontekstual, anak tersebut cenderung untuk sulit memecahkan masalah tersebut dalam bentuk matematika, Bu. Mungkin permasalahan seperti itu yang saya alami di kelas ya, Bu. Oke. Di kelas saya di kelas 8, anak juga masih bingung Bu, menyelesaikan soal cerita tersebut, masih bingung mana yang diketahui, mana yang menanya dan menjawab soal tersebut. Sama Bu, dari kelas kami di kelas 9, karena di kelas 8 anak-anak kesulitan menyelesaikan soal cerita. Jadi sampainya anak-anak ini di kelas 9, ketika saya memberikan soal-soal yang berbentuk soal cerita, siswa sulit menjadikannya bentuk matematika, kemudian sulit juga ketika mencari solusi dari soal-soal yang diberikan. Ya, hal itu senada dengan Bu Tessa. Kelas yang saya hadapi juga seperti itu ya Bu. Jadi soal konstektual itu tidak selesai sama mereka sampai ke permasalahan akar-akarnya, apa solusinya, sehingga berpengaruh juga kepada kemampuan numerasi anak kita. Seperti itu. Oke, Ibu-Ibu, dari persoalan ini tentu Ibu sudah melakukan sumatif ya di kelas. Sudah dilihat nilai siswa kita ya. Oke, ternyata persoalan ini berkelanjutan kalau saya lihat dari kelas 7, kelas 8, ke 9 ya. Kelihatannya apa yang terjadi di kelas 7 itu berimbas di kelas 8 dan akhirnya kesulitan sekali di kelas 9 ya Bu-Ibu. Baiklah Ibu-Ibu, tentunya untuk persoalan seperti ini kita harus ada melakukan perbaikan dalam pembelajaran kita. Menurut Ibu-Ibu sendiri, apa rencana Ibu-Ibu untuk mengatasi permasalahan yang sudah Ibu kemukakan tadi di kelas? Kalau saya dari kelas 7 ini berencana untuk menggunakan media yang interaktif, di mana rencananya saya akan menggunakan permainan di aplikasi Wordwall, ya, supaya anak itu lebih tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi. Oke ya, kalau anak-anak remaja mungkin dengan permainan suatu hal yang menyenangkan bagi mereka ya Bu. Oke juga cara yang kami lakukan Ibu berarti ya. Selanjutnya Sama dengan Ibu Rati, Bu, mungkin dengan sebuah permainan, kemudian juga dapat membuat seperti permainan menggunakan garis bilangan, jadi siswa tersebut dapat menentukan hasil perhitungan dengan menggunakan garis bilangan tersebut. ya, oke. Mudah-mudahan cara yang Ibu mau terapkan bisa berhasil nanti ya Ibu. Yang penting jelas dokumen dan segala macamnya dipersiapkan ya. Kalau di kelas 8 gimana ini Bu? Kalau untuk Yang akan tadi kan dilakukan? permasalahannya tentang soal kontekstual ya Bu ya. Iya. Mungkin penyelesaian yang dapat saya lakukan itu seperti memberikan contoh yang konkret dalam cerita soal yang kita berikan kepada anak. Benda-benda yang digunakan tidak yang sulit ya Bu ya. Mungkin seperti benda-benda yang akan kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bisa berupa kelereng atau balon seperti itu. Berarti dalam mengatasinya nanti Ibu perlu menghadirkan ya benda-benda yang secara nyata sehingga siswa ini tidak sulit lagi menerjemahkannya nanti ke matematika. Sama Ibu? Sama Bu, iya. Dengan benda-benda yang konkret yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Apakah seperti apa tuh Bu caranya? Kalau di kelas 9 mungkin nanti diberikan soal-soal cerita itu Bu yang kontekstual, itu artinya dekat dengan kehidupan sehari-hari dari siswa kita, sehingga siswa tidak perlu menerjemahkannya ke dalam bentuk matematika. Ada dengan yang disampaikan Bu Tessa, Bu, saya berencana dengan menggunakan contoh soal konstekstual yang berdekatan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau saya aplikasikan dengan game interaktif nanti di dalamnya. Karena kan anak-anak sekarang anak generasi Z, pasti mereka lebih tertarik untuk hal-hal yang berbau teknologi seperti itu kira-kira, Bu. Berarti untuk ibu-ibu bisa menerapkan rencana-rencana tadi, menuangkannya di PPT itu ada yang bisa ibu lakukan nanti untuk mengetahui keberhasilan ibu-ibu dengan rencana ini. Oh, nanti rencananya kami akan berbagi atau sharing sama tingkat, Bu. Saya dengan Ibu Tessa, mungkin Ibu Agnes dengan Bu Anggi. Berarti saling mengobservasi di kelas. Berarti ibu harus menyiapkan lembar observasi ya, dokumentasi juga supaya kita bisa mengukur nanti keberhasilan kita dalam mempraktikkan apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan ini berhasil nanti ya ibu. Kita akan pertemuan lagi nanti setelah ibu-ibu coba menerapkannya, mengimplementasikannya di kelas semua rencana kita ini, dan kita akan diskusikan kembali bagaimana kelanjutannya dari praktik yang sudah kita lakukan masing-masing. Oke ibu, siap ya, sudah sampai di kita pada hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semangat ya, tetap semangat di Komdel kita untuk mempraktik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Saya yakin kemarin ibu-ibu sudah berhasil semuanya mempraktikkan, mengimplementasikan rencana yang sudah kita tuangkan kemarin ya dari diskusi kita. Kita akan lagi mengemukakan berbagi di sini tentang keberhasilan-keberhasilan yang sudah ibu-ibu raih dari praktik yang sudah ibu lakukan ya. Studi hingga kelas 9. Terima kasih Bu. Dalam pembelajaran saya sudah menggunakan media interaktif seperti permainan games menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, setelah saya menggunakan itu, anak-anak tertarik untuk melakukannya Bu. Yang awalnya motivasinya rendah, sekarang motivasinya sudah tinggi. Karena motivasinya sudah tinggi ini, maka anak-anak menjadi semangat untuk mengerjakan operasi hitung ini Bu. Sekiranya begitu Bu. Dengan mengurati itu, kalau misalnya dengan menggunakan game tersebut siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Namun mungkin untuk tantangannya sendiri ada beberapa orang siswa yang tidak percaya diri atau yang cara belajarnya tidak kinestetik, mereka kurang aktif untuk maju ke depan. Kemudian untuk siswa yang tersebut mungkin untuk solusinya menggunakan aplikasi lain seperti Quizzes, mereka kan bisa menggunakannya sendiri-sendiri. Kalau Bu Urati ada tantangannya nggak dalam mengimplementasikan ini? Hampir sama dengan Bu, tantangannya di mana ada beberapa anak yang belum percaya diri untuk maju ke depan dan masih belum mau mengungkapkan pendapatnya Bu, sehingga anak tersebut motivasinya masih rendah untuk melakukan pembelajaran operasi ini. Dan kemudian selanjutnya saya akan memakai metode media pembelajaran yang lainnya seperti media interaktif yang lainnya atau media-media konkret lainnya. Oke, berarti bisa Bu Eni dan Bu Rati yang mengajar kelas 7 melihat tantangan dan cara apa untuk bisa mengatasi tantangan tersebut ya. Mantap sekali ini untuk dari kelas 7. Dan untuk kelas 8 gimana? Seperti apa? Untuk kelas 8 sendiri kemarin kan persoalannya tentang soal kontekstual ya Bu ya. Mungkin solusi yang saya kemukakan kemarin dengan cara memberikan contoh yang konkret. Saya sudah menerapkannya di dalam kelas dan hasil yang saya dapatkan itu anak-anak inilah jauh lebih mudah mengerti ketika kita menggunakan benda konkret, karena dengan melihat benda yang konkret tersebut anak langsung tergambar ke Bu bagaimana cara menyelesaikannya. Mungkin kalau untuk tantangannya sendiri yaitu dalam penyediaan benda konkret itu sendiri. Sudah menghadirkan gunung dalam kelas ya. Mungkin itu saya sendiri. Apa tentang bisa menghadirkan benda asli? Saya bisa
kelas 9 sudah apa Bu? Kalau saya di kelas 9 kemarin kan masalahnya siswa ini itu Bu susah menyelesaikan soal cerita, kemudian susah mencari solusinya. Karena kemarin dicobakan dengan cara memberikan soal-soal cerita itu yang kontekstual, yang dekat dengan lingkungan siswa sehingga menjadi menarik. Dan alhamdulillah Bu, lebih dari 70% siswa tertarik dengan soal-soal yang diberikan yang sesuai dengan yang dekat dengan lingkungannya, sehingga dia familiar dengan soal-soal yang kita berikan. Dan siswa bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Kemudian saya memberikan latihan soal. Dari latihan itu hasilnya lebih dari 70% siswa nilainya di atas 80, meningkat nilainya gitu. Kalau tantangannya sendiri karena soal ini soal cerita, siswa kita ini kan agak malas membaca ya. Nah itu tantangannya. Kemudian dari tantangan itu mungkin kita bisa melakukan kebiasaan dengan soal cerita sehingga siswa bisa terbiasa membaca soal-soal cerita. Mungkin itu Bu yang saya lakukan di kelas saya. Kalau di kelas saya yang kelas 9 kemarin masalahnya kan hampir sama dengan di Tesa. Jadi solusi yang saya terapkan di kelas itu mengemas bentuk soal yang dekat dengan lingkungan kita itu tapi ke dalam media kuisis interaktif serta dengan menayangkannya di blog sehingga anak-anak itu lebih tertarik untuk tersebut. Alhamdulillah sudah hampir 70% lah peningkatan pembelajaran. Tapi untuk tantangan sendiri itu kadang kalau menggunakan media kuisis ini kan menggunakan HP mereka masing-masing ya. Jadi saya harus menggunakan pengawasan yang ekstra lah biar nggak menyimpang sana. Jadi dengan upaya kita lakukan ya Ibu, kelihatannya umumnya Ibu berhasil mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat ya Ibu. Meskipun ada tantangan-tantangan, tapi saya lihat Ibu punya cara untuk mengatasi tantangan tersebut ya. Yang intinya dari implementasi yang sudah dilakukan kebanyakan ibu-ibu berhasil ya. Yang persen tadi kata Ibu 70% ya ada keberhasilannya dalam pembelajaran. Lalu dalam praktik kita mencobakan tenaga kemarin Ibu, bagaimana umpan balik, bisa nggak diciptakan umpan balik dari observer yang Pak Ibu pakai dari termasuk Jawa? Mungkin agak dulu aja Ibu, umpan balik dari observer kita termasuk Jawa kita ketika Bapak Ibu, Ibu-ibu di kelas kemarin. Umpan balik dari observernya seperti apa? Tinggi aja kayaknya. Karena di kelas saya kemarin kan kita menggunakan seperti sistem lesson study aja Bu. Kita kan merencanakan kemarin satu tingkat ya dengan Bu Yeni. Kemudian ada juga teman-teman yang lain melihat, kemudian yang diamatikan siswa. Jadi siswa itu lebih bersemangat dia belajar, kemudian lebih menarik karena soal-soal yang kita berikan itu kan dekat dengan kehidupannya, jadi siswa lebih menarik, lebih mau membaca yang kita soal yang kita berikan, sehingga kata observernya kemarin adalah peningkatan dari siswa kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita berikan. Ya, berarti intinya dari pengamatan observer ya yang berfokus pada siswa bukan pada guru, ternyata siswa tertarik dan siswa bersemangat mengikuti pembelajaran ya Bu. Mungkin hampir sama semua jenjang ya Bu ya, kelas 7 juga, kelas 8 juga. Oke Bu, ternyata apa yang sudah kita rencanakan, kita lakukan dan kita refleksi ya, semuanya ada keberhasilan di Pombal kita ini. Mudah-mudahan kedepannya ada tindak lanjut yang akan kita lakukan, apalagi setelah kita berhasil hari ini ya. Mungkin tadi hanya 70% sekian, nah gimana kita peningkatannya lagi lebih dari itu ya tentunya Ibu. Mungkin kita akan lanjut nanti di pertemuan kita selanjutnya, kita bicarakan tindak lanjut kita ke depan dari pembicaraan kita hari ini ya Bu. Ya, oke, untuk hari ini mungkin kita menikmati snacknya di rumah aja Ibu, karena mau asar kita harus sholat, dan kita akhiri saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.